Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku Intan Pariwara Biologi bab pola pewarisan sifat pada hukum Mendel bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan tentang hukum Mendel 2 ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, persilangan monohibrid. Ini Mendel 1 ya. Dilakukan persilangan dihibrid. Nah, ini Mendel 2. Hasil persilangannya memiliki perbandingan fenotip 3:1. Nah, ini juga persilangan Mendel yang ke-1. Kemudian hasil persilangan memiliki perbandingan 9:3:3:1. Nah, ini hukum 2 Mendel. Yang kelima, kesimpulan percobaan menyatakan setiap gen dapat berpasangan secara bebas. Nah, ini hukum 2 Mendel. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, 2, 4, dan 6. Nomor 2, suatu tanaman berbuah besar manis heterozigot disilangkan dengan tanaman sejenis, tetapi belum diketahui genotipnya. Persilangan tersebut menghasilkan keturunan yang semuanya berbuah besar dan manis. Diketahui sifat buah besar dominan terhadap buah kecil, sedangkan buah manis dominan terhadap buah masam. Nah, kemungkinan genotip induknya adalah, jadi di sini ada persilangan buah besar manis heterozigot disilangkan dengan tanaman sejenis tapi belum diketahui kira-kira apa. Oke, berarti di sini parentalnya kan tadi ya besar manis heterozigot, berarti B besar B kecil M besar M kecil. Kita coba jawaban yang A, disilangkan dengan B besar B besar M besar M besar, maka menghasilkan F1 yang semuanya adalah besar manis sesuai dengan yang diminta oleh soalnya. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Nomor 3, pada tanaman kacang ercis, gen B besar itu bersifat bulat, sedangkan B kecil kisut. Lalu K besar itu kuning dan K kecil itu berwarna hijau. Nah, di sini pengennya ercisnya bulat heterozigot endosperm kuning heterozigot disilangkan dengan tanaman biji kisut endosperm hijau. Kemudian F1-nya nanti akan disilangkan dengan yang biji kisut endosperm kuning disilangkan dengan bulat endosperm hijau. Itu untuk F2-nya ya. Jadi seperti ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini untuk mencari F1-nya. Nah, di situ sudah diketahui F1-nya adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan juga kisut hijau. Nah, P2-nya diminta keturunannya dia yang B kecil, K besar, K kecil. Berarti kisut kuning disilangkan dengan B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti bulat hijau. Kisut kuning disilangkan dengan bulat hijau. Nah, hasil P2-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, dan B besar, B kecil, K kecil, K kecil, lalu yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, semuanya di situ perbandingannya adalah 1:1:1 Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4, pada persilangan antara tanaman padi, biji besar umur pendek. Jadi kalau A besar itu berarti bijinya besar, kalau A kecil bijinya kecil. B besar umurnya panjang dan B kecil adalah umurnya pendek. Nah, dari persilangan kedua induk tadi kan dihasilkan F1. F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Lalu yang ditanyakan di sini adalah F2 yang bersifat A besar, B besar, B besar, dan juga A kecil, B kecil, B kecil itu jumlahnya berapa? Jika total semua tanaman hasil F2 adalah 1.200 tanaman. Nah, di sini berarti parentalnya A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Diketahui F1-nya menghasilkan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, kemudian disilangkan dengan sesamanya. Kalau ada besar, kecil disilangkan sesamanya, itu pasti kalian harus buat tabel. Atau hasilnya bisa juga langsung 9:3:3:1. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang
A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, keduanya itu perbandingannya pasti masing-masing adalah 1. Jadi di sini yang A besar, B besar adalah 1/16, 16 total semuanya ya, kali 1200 hasilnya 75. Sama yang A kecil, B kecil juga hanya 1/16 kali 1200 hasilnya adalah 75. Atau nanti kalian bisa juga nih kalian buat tabelnya sendiri di rumah ya. Jadi totalnya di sini adalah 150 tanaman. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, uji silang atau test cross adalah perkawinan individu F1 dengan induknya yang homozigot resesif. Perkawinan ini bertujuan untuk mengetahui, jadi uji silang atau test cross itu fungsinya untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, sifat genotip suatu individu. Nomor 6, buah mangga berbuah bulat, daging tebal, B besar, M besar disilangkan dengan biji sejenis dengan buah lonjong dan dagingnya tipis, B kecil, M kecil. Dari persilangan tersebut didapatkan hasil F1 dengan fenotipnya bulat dan dagingnya tebal. Apabila F1-nya disilangkan dengan tanaman pepaya, B besar, M kecil, bagaimana keturunannya dihasilkan? Oke, tadi ya, yang awal induknya P1 adalah B besar, M besar dengan B kecil, M kecil. Nah, sudah diketahui F1-nya adalah B besar, M kecil. Lalu F1 ini disilangkan dengan tanaman pepaya yang bergenotip B besar, M kecil. Jadi B besar, M kecil disilangkan dengan B besar, M kecil. Hasil F2-nya adalah seperti pada gambar banyak ya, jumlahnya ada 8 dan di situ perbandingannya adalah dari bulat tebal, bulat tipis, lonjong tebal, lonjong tipis adalah 3:1:1. Nah, kita cek dulu yang E, yang paling bawah. Diperoleh perbandingannya 3:1:1, tapi di situ bulat daging tebal, lonjong daging tebal itu sama-sama 3, padahal lonjongnya yang dagingnya tebal itu hanya 1. Jadi yang E sudah pasti salah. Yang A, keturunan tanaman berbuah bulat daging tebal sebanyak 75%, nggak sampai 75 ini. Bulat tebalnya hanya 3 dari 8, itu bukan 75. Tidak diperoleh keturunan tanaman berbuah lonjong tipis. Ada ya di sini lonjong tipis. Seluruh keturunan menghasilkan tanaman berbuah bulat daging tebal. Enggak, ada yang lonjong juga, ada yang tipis juga. Diperoleh keturunan tanaman berbuah bulat daging tipis dengan genotip B besar, B kecil, M kecil. Kita cek B besar, B kecil, M kecil. Ada ya. Kemudian B besar, M kecil juga ada. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 7, tanaman berbiji kuning K besar disilangkan dengan tanaman berbiji hijau K kecil. Keturunan pertama dihasilkan tanaman berbiji kuning K besar K kecil. F1-nya disilangkan dengan sesamanya, kemudian dihasilkan F2 seperti pada tabel. Nah, jika pada F2 diperoleh keturunan sebanyak 280 tanaman, jumlah keturunan yang berbiji kuning heterozigot. Oke, kita cek ya, berbiji kuning heterozigot berarti K besar K kecil. Nah, di sini K besar K kecilnya ada 2, berarti 2/4. Kenapa 4? Karena totalnya ini keturunannya ada 4. Dikali 280, maka hasilnya adalah 140. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, perhatikan diagram. Nah, di situ dari diagram hasil persilangan tersebut genotip dan fenotip pada huruf X, Y, dan Z secara berurutan adalah, oke kita cek ya. Di situ B besar berarti besar, kemudian T besar tinggi, dan kalau B kecil berarti pendek. B kecil berarti kecil, kemudian T kecil berarti dia pendek. Nah, di situ F1-nya adalah B besar, T kecil disilangkan dengan B kecil, T besar. Nah, maka F1-nya adalah B besar, T besar, T kecil. Jadi yang bagian X itu adalah F1. Lalu di sini F1-nya yang B besar, T besar, T kecil itu disilangkan nih dengan sebelahnya besar tinggi, B besar, T besar, T besar.
Nah, hasilnya F2-nya adalah B besar, B besar, T besar, T besar, lalu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, ini berarti yang bagian Y, yaitu tanamannya besar dan tinggi. Lalu, keturunannya yang ketiga adalah B besar, B kecil, T besar, T besar. Ada ya, besar tinggi, ada di gambarnya. Lalu yang terakhir adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, ini adalah bagian yang ditanyakan, yaitu yang Z. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Nomor 9, pada tanaman alamanda, L besar itu berarti daunnya lebar, L kecil daunnya sempit, M besar daunnya berwarna merah, dan M kecil daunnya berwarna kuning. Nah, seorang ilmuwan menyilangkan induk betina daun lebar warna merah heterozigot dengan daun induk jantan berdaun lebar warna kuning homozigot. Pernyataan yang benar adalah kita hitung dulu nih ya. Jadi yang parentalnya yang pertama adalah berhubung dia betinanya daun lebar warna merah heterozigot, berarti L besar, L kecil, M besar, M kecil. Lalu jantannya adalah daunnya lebar warna kuning tapi homozigot, berarti L besar, L besar, M kecil, M kecil. Nah, di sini diketahui F1-nya adalah seperti pada gambar nih. Banyak ya, ada lebar merah, lebar kuning, lebar merah, lebar kuning. Nah, perbandingan antara lebar merah dan lebar kuningnya adalah 2:2, atau kalau dihitung persentasenya adalah sama-sama 50%. Kita cek persentase yang bergenotip L besar, L besar, M besar, M kecil adalah 50%. Nah, L besar, L besar, M besar, M kecil itu hanya ada 1. Jadi bukan. Persentase F1 bergenotip daun lebar warna kuning, lebar kuning 25%. Bukan ya, lebar kuning harusnya 50%. Persentase antara tanaman alamanda tersebut termasuk monohibrid. Bukan, dia dihibrid karena ada 2 sifat beda. Hasil persilangan tersebut menghasilkan semuanya daunnya lebar dan warnanya merah. Bukan ya, ada yang lebar warnanya kuning. Lalu yang gamet yang terbentuk dari induk betina itu L besar, M besar, L besar, M kecil, L kecil, M besar, dan L kecil, M kecil. Lalu yang jantannya adalah L besar, M kecil. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10, ikan gupi bertubuh besar, ekor pendek, disilangkan dengan yang bertubuh kecil, ekornya panjang. Nah, persilangan F1-nya menghasilkan 80, persilangan sesama F1 itu menghasilkan 80 ekor ikan gupi. Nah, kemungkinan ikan gupi yang tubuhnya kecil, ekornya pendek sebanyak, jadi di situ R besar, P kecil, disilangkan dengan R kecil, P besar ya. Jadi hasil F1-nya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Kalau ada besar, kecil seperti ini, huruf besar, huruf kecil, R besar, kecil, P besar, P kecil, itu hasilnya perbandingannya pasti 9:3:1. Nah, dengan 9 itu kan dominan-dominan, berarti besar ekor panjang. Yang dominan resesif berarti besar ekor pendek. Yang resesif dominan, kecil ekor panjang, dan yang terakhir resesif adalah ekor kecil dan kayak kecil kemudian ekornya pendek. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang tubuhnya kecil dan ekornya pendek, berarti perbandingannya hanya ada 1. Maka 1/16 kali total keturunannya F2-nya adalah 80, maka hasilnya adalah 5 ekor. Jadi jawabannya yang B. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk yang nomor 11 sampai dengan 20 akan dilanjutkan di video yang part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.